ini diuji dengan ujian uang, mampu mengalahkan ujian uang, bisa bersedekah, bangun masjid, wakaf, infak, sedekah. Selama ini diuji dengan kesehatan, mampu memanfaatkan kesehatan, salat duha, tahajud, witir. Tapi ada satu ujian yang belum. Ujian ridha menerima takdir Allah. Ujian berlapang hati menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Sesuatu yang menimpa seorang mukmin dari mulai susah hati, gundah gulana, demam panas, sampai duri yang menusuk telapak kaki. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkannya dari segala dosa-dosanya. Puncak daripada iman adalah ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku. Wa lam yasbir bi bala'i, siapa yang tidak sabar menerima ujianku. Falyatlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La haula, tiada daya. Wala quwwata, tiada upaya. Illa billah, melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ditanamkan terus sehingga para pasien itu menjadi orang-orang yang sebelumnya dia masuk ke rumah sakit, badannya sakit tapi jiwanya lebih sakit sebenarnya. Jiwanya itu berontak. Setelah keluar dari rumah sakit Edelweiss, maka hatinya menjadi tenang. Yang selama ini ritualnya pagi nonton TV, setelah keluar dari rumah sakit dia baca Quran. Keluar dari rumah sakit seolah-olah dia baru keluar dari pesantren. Nah, ini yang kita inginkan. Ada perbaikan spiritual, ada perbaikan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir, bahwa menjadi dokter itu nikmat luar biasa. Makanya anak-anak, cobalah kita tanya anak TK itu, tanya, mau jadi apa? Semuanya angkat tangan mau jadi dokter. Siapa yang mau jadi polisi? Siapa yang mau jadi tentara? Siapa yang mau jadi, cita-cita mereka kebanyakan mau jadi dokter. Kenapa anak-anak itu mau jadi dokter? Mungkin ikut-ikutan saja atau bagaimana. Tapi ternyata memang menjadi dokter itu dari mulai tampilan fisiknya, penghormatan orang kepada mereka, gajinya, pekerjaannya berkelas, menyenangkan. Maka menjadi dokter itu nikmat. Maka Bapak Ibu dokter, bersyukurlah kepada Allah. Berapa banyak orang ingin jadi dokter tidak lulus. Tapi ketika nikmat itu ada, banyak orang menganggap lampu ini tidak nikmat. Karena ketika dia pencet stop kontak, lampu hidup. Orang menganggap air tidak nikmat. Karena begitu dia putar keran air, air berjalan. Tapi begitu dipencet stop kontak, lampu tidak hidup, air diputar keran tidak mengalir, di situ orang baru bersyukur nikmat air dan nikmat lampu. Begitu juga dengan kedokteran. Menjadi seorang dokter nikmat. Tapi mungkin dokter-dokter tidak merasakan itu sebagai nikmat. Dia anggap biasa aja. Karena sudah 10 tahun, 20 tahun jadi dokter. Tapi sebenarnya merenung sejenak. Cobalah lihat saudara-saudara kita yang terpapar, ekonominya hancur, dibantai oleh angin COVID-19 ini. Maka di antara yang paling eksis, salah satunya adalah dokter. Dokter-dokter tetap eksis. Bagi obat-obatan. Nah, ini semuanya adalah nikmat Allah. Satu sisi nikmat berbentuk zahir, nikmat pekerjaan, nikmat kehidupan yang nyaman, nikmat ekonomi mapan. Tapi kalau tidak disyukuri itu, dia hanya sekedar mimpi saja. An-nasu niyam, manusia ini seperti bermimpi. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka tersadar, oh ternyata cuma mimpi jadi dokter spesialis. Pada akhirnya tua, sakit dan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dibawa, ya kalau pernah membisikkan kebaikan, Bapak, Ibu, mulailah sholat. Karena ini saya lihat penyakitnya luar biasa kritis.
Boleh jadi ucapan itu yang masuk ke dalam hati pasien. Kalau ustadz yang bicara mungkin tidak masuk ke telinga mereka. Tapi ketika dia amat sangat cemas, takut, ngeri. Ibu sudah masanya pakai hijab, Bu, pakai jilbab, tutup aurat. Kalau ustadz yang bicara, ustadz urusan apa ini, terserah saya. Tapi pada saat dia pada titik puncak kekhawatiran, ketakutan akan kematian, disitulah datang pesan sangat masuk ke dalam hatinya. Goalnya itu luar biasa. Maka ini hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dokter. Ibu dokter bekerja di rumah sakit. Rumah sakit sebagai sebuah lembaga tidak terdiri dari person, tapi beberapa person di sana. Maka ini akan sukses kalau bekerja sama yang baik. Bekerja bersama-sama untuk satu tujuan. Tujuan dunianya tentu materi, makan, pakai, kebutuhan keluarga. Tapi kalau hidup kita ini cuma untuk makan, pakai, dan kebutuhan keluarga, rasanya tak ada beda kita dengan, maaf, binatang. Karena binatang itu juga orientasi hidupnya cuma makan, pakai, hawa nafsu. Tapi kalau kita mau derajat kita lebih tinggi sedikit daripada hewan, maka mesti ada cita-cita yang lebih. Cita-citanya adalah menyelamatkan umat, menyelamatkan bangsa dari kekufuran, dari berobat kepada yang tidak disyariatkan. Maka insya Allah kalau kita jalan ini bersama, Rumah Sakit Edelweiss Hospital Bandung tidak hanya sekedar rumah sakit, tapi rumah yang membuat orang sehat secara zahir dan batin. Saya kira 20 menit, 25 menit sebagai pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat milad Edelweiss Hospital Bandung yang pertama. Semoga selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesuksesan dunia akhirat. Saya kembalikan ke Al-Mukarram, moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Profesor Haji Ustadz Abdul Somad yang sudah memberikan pengantar untuk dialog kita bersama di pagi hari ini. Masya Allah, kita ingin sehat bersama sesuai dengan tema ulang tahunnya Edelweiss Hospital, bahwa kita ingin semua sehat bersama, aman tapi nyaman. Baik, kita langsung masuk sesi diskusi tanya jawab bersama Ustadz Abdul Somad. Kita akan pilihkan beberapa, di antaranya ini sudah kita pilihkan yang sesuai dengan tema. Yang pertama ini dari Dr. Erhamsyah nih, dari Dr. Erhamsyah bertanya, ini Prof, izin bertanya, bagaimana cara mencapai sehat secara Islami nih? Bagaimana cara mencapai sehat secara Islami? Berkaitan juga, Dok, Ustadz, pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan sehat tadi itu juga, atas nama Freddy Yulianto. Ini bertanya, ada orang yang sudah sakit, udah berobat beberapa kali belum sembuh juga di beberapa rumah sakit, lalu mencoba berobat, ketemu dengan orang pintar, katanya si Kiai Ustadz, lalu menggunakan media air putih, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Nah, dua pertanyaan itu Ustadz Abdul Somad mengenai sehat secara Islami dan juga tadi hukum air putih tadi. Silakan Ustadz. Terima kasih. Al-Ma'idatu baitu kulli da. Lambung adalah rumah segala macam penyakit. Semua penyakit berawal dari lambung, dari makanan. Benar tidaknya ungkapan ini, kata-kata hikmah, bisa Bapak Ibu dokter yang paling mengerti tentang penyakit. Al-Ma'idatu baitu kulli da. Lambung adalah rumahnya, segala markasnya segala macam penyakit. Berawal dari makanan yang berlebih, menumpuk kolesterol, menyumbat saluran darah, pembuluh darah, dan lain dan seterusnya dan sebagainya. Berlebih gula, kurang olahraga, menjadi gula darah meningkat, diabetes, dan seterusnya. Semua berawal dari lambung. Maka dalam Islam diajarkan, kulu, makanlah, silakan makan. Wasrabu, minumlah, silakan minum. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan dalam Islam itu liyuqima sulbahu,
untuk menegakkan tulang belakang. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sakit? Karena makannya sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Filosofi yang simpel sederhana membuat kita sehat. Dan kemudian puasa sunat. Orang-orang barat sekarang menerapkan pada diri mereka disebut dengan fasting terapi. Terapi tidak makan, berat. Mereka tidak makan roti, tidak makan daging untuk satu saat tertentu, tapi mereka tetap minum air putih karena mereka tidak mengenal istilah saum. Mereka mengenalnya fasting. Fasting menahan makan berat, makan ringan tetap. Sedangkan kita kalau sudah puasa, makan berat, makan ringan, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan lidah, tahan pikiran dari semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makanan kita kontrol, ditambah dengan puasa sunat, insya Allah sehat walafiat. Ini fisiknya, badannya. Lalu kemudian bagaimana dengan batinnya? Mesti selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 stasiun dalam sehari, terbit fajar, subuh, lalu kemudian tergelincir matahari zuhur, condong matahari asar, tenggelam matahari maghrib, sempurna malam hilang merah di ufuk barat isya. Nah, ini yang wajib stasiun, ditambah lagi naik matahari setinggi galah duha, malam sempurna tengah malam, sambungan langsung pada saat sunyi sepi tahajud. Jadi kalau digabung antara yang wajib dengan yang sunat yang 7 ini, maka insya Allah itu ada connecting yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu seperti orang meletakkan uang logam di jari jemarinya, dia bolak-balikkan. Maka orang yang galau, gundah gulana, detak jantungnya tak normal, cemas tingkat tinggi, kecemasan yang luar biasa, ditenangkan dengan zikir. Fadhkurullah, ingatlah Allah. Uzkuruni azkurkum. Kau ingat aku maka aku akan mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertasbih subhanallah, banyak-banyak bertakbir Allahu akbar. Banyak-banyak bertahmid alhamdulillah. Banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi semua itu yang paling afdalul zikri la ilaha illallah. Banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini semua menjaga kesehatan batin. Dua-dua ini kalau kita laksanakan insya Allah sehat zahir, sehat batin. Yang kedua, tentang air putih sebagai sarana pengobatan. Apakah membacakan ayat Al-Quran ke air putih itu ada tuntunannya? Ada. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer dan dalam buku 40 hadis zikir dan doa tentang riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan kalangan salaf itu kaum muslimin yang hidup di 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3 disebut dengan salaf. Mereka membacakan ayat ke air. Lalu air itu berefek. Apakah ini hanya ilusi, halusinasi, atau mitos? Maka yang menelitinya orang Jepang. Judul bukunya The Miracle of Water. The Miracle of Water. Mukjizat air. Ternyata air itu kalau dibacakan ayat-ayat, maka dia merespon. Diperiksa, dilihat dengan mikroskop, muncul molekul-molekul cahaya. Seperti bunga kristal, seperti batu cincin kating yang indah. Maka sesungguhnya tubuh kita ini terdiri dari air, yaitu darah. Darah itu air. Makanya kalau minyak masuk ke darah, dia kontra. Tapi kalau kita banyak minum air putih, air ketemu dengan air. Air-air ini dibacakan zikir dan doa. Jadi kalau yang membacakan itu adalah ulama, kiai, ustadz, buya,
yang dibacakannya ayat Quran, hadis, zikir, doa, maukah hukumnya mubah? Boleh. Tapi kalau yang membacakan ini dukun, yang dibacakannya mantra, memintanya kepada jin, hantu, setan, iblis, maka kita sudah syirik, mempersekutukan Allah. Syirik artinya mengatakan ada kuasa lain selain kuasa Allah. Ada kuasa jin, ada kuasa dukun, ada kuasa iblis, ada kuasa setan. Mereka ada, tapi mereka tidak punya kuasa. Segala kuasa milik Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bentuknya mungkin sama. Sama-sama pakai baju koko, sama-sama pakai peci. Tapi bisa jadi bajunya ustadz, isinya dukun meminta kepada setan. Maka kita perlu melihat orang yang kita minta doanya itu. Mintalah kepada kiai, mintalah kepada ustadz, mintalah kepada guru. Makanya orang yang belajar, ngaji, nyantri, kalau dia ngaji di masjid ada gurunya, insya Allah tidak akan tersesat. Tapi kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, tiba-tiba pas sakit dibawa ke orang pintar dukun, itu yang tertipu dia. Tertipu, dibawa tukang ojek. Tukang ojeknya memang agen dukun, ya kena dia. Nah jadi berobat ke medis, dua-dua semua usaha ini dilakukan. Berobat dengan cara medis, pergi ke Edelweiss Hospital Bandung. Berobat dengan cara zikir, baca-baca zikir ruqyah doa. Berobat dengan cara herbal, habba sauda, minum madu, kostul hindi. Berobat dengan cara bacakan doa ke air. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz Abdul Somad ya. Berarti ini sudah menjawab pertanyaan beberapa yang lainnya seperti dari Akhir Prasetyo tadi mengenai surat Al-Qur'an boleh nggak? Berarti bisa ya. Dari Bapak Agus Marsum juga ini medis dengan ruqyah seperti apa? Berarti bisa Ustaz ya. Itu diizinkan. Insyaallah. Lalu ya, baik kita langsung masuk pertanyaan berikutnya atas nama Susi Widya Susina ya. Ini ucapan selamat dulu kepada Edelweiss Hospital miladnya. Nah, pertanyaannya kepada Ustadz, bagaimana menghadapi rasa cemas Ustadznya? Bagaimana rasa cemas yang berlebih saat mendapat ujian sakit? Sementara kita udah ke dokter, tapi kok belum sembuh-sembuh. Nah, rasa cemas itu bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Adakah yang dapat merubah ketentuan umur? Bukankah umur sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz? Ya. Adakah yang dapat merubah ketentuan umur? Tidak. Lalu kenapa cemas? Bukankah rezeki sudah dijamin Allah? Cacing di dalam tanah, cicak yang menempel di dinding, ikan di tengah samudra, dijamin Allah rezekinya. Lalu kenapa engkau orang beriman, bertangan, berkaki di atas muka bumi Allah cemas? Berarti sudah menghinakan Allah. Menghinakan Allah bukan mencaci maki Allah. Cemas terhadap rezeki juga bagian dari penghinaan terhadap Allah. Adakah sesuatu yang terjadi di luar kendali pengetahuan kuasa Allah? Tidak ada. Cukup dengan 3 pertanyaan ini menghilangkan kecemasan. Begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Bukan kata saya. Apakah umurmu berubah? Tidak. Karena Allah sudah menetapkan. Mengapa cemas? Apakah rezekimu berubah? Tidak. Karena Allah sudah tetapkan. Kenapa cemas? Adakah yang terjadi di luar kuasa Allah? Di luar pengetahuan Allah? Tidak ada. Kenapa cemas? Umur, rezeki, segala yang terjadi di dalam pengetahuan, di dalam kudrat, iradat, kudrat, kekuasaan, iradat, kehendak Allah. Kita hanya sekedar berusaha, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan pemahaman ini di kepala, hatinya berzikir. Kalau hatinya cuma berzikir, dia tidak mengerti, nanti hatinya berzikir, kepalanya tetap berpikir, gimana anak saya, gimana istri saya, gimana ke depan, gimana. Kalau kepalanya hanya mengerti, hatinya juga kacau. Kepalanya difahamkan tentang agama, hatinya berzikir kepada Allah. Inilah yang disebut dengan yazkurunallah, mereka berzikir, mengingat, menyebut Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring.
Wa yatafakkarun, mereka berpikir bahwa semua adalah kuasa Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz Abdul Somad ya, dengan berpikir insya Allah kita akan hilang rasa cemas itu. Baik, ini kita cek terlebih dahulu, ini banyak sekali yang menonton, selain di Zoom juga ada di YouTube, bahkan nih ada beberapa yang komentar, ini menyimak dari Salam Sehat dari Kuala Lumpur, Masya Allah ada yang menyimak dari Kuala Lumpur di YouTube, ada yang dari Medan, tidak hanya orang Bandung, walaupun rumah sakit hospital ini ada di kota Bandung. Baik Ustaz, nih kita pertanyaan berikutnya dari Dr. Dewi Marlia MMRS, nih beliau ini Direktur Pelayanan dari Edelweiss Hospital. Ingin bertanya nih, untuk minta motivasi kepada Ustadz, itu bagaimana berkenan motivasi kami, para nakes, khususnya dokter dan para perawat di Edelweiss Hospital, agar selalu dapat bersabar, nih, agar selalu bersabar, khususnya merawat pasien COVID, Ustadz, dengan segala resiko paparan, dan memotivasi kami selalu ingat untuk mengingatkan pasien tetap beribadah dalam sakitnya. Nah, silakan Ustadz untuk motivasi para dokter dan tenaga kesehatan di Edelweiss. Bapak Ibu dokter perawat yang ada di Edelweiss Hospital Bandung dan semua yang mengikuti program kita pada hari milad, hari lahir, ulang tahun Rumah Sakit Edelweiss Hospital, bahwa bekerja kebetulan shift pagi jam 8 sampai jam 4 sore atau shift malam jam 8 malam sampai jam 4 subuh, kalau itulah dibayar dengan gaji, maka itu namanya ganti rugi. Anak tinggal, istri tinggal. Kalau kebetulan perempuan yang jadi bidan, jadi perawat, suaminya tinggal, anaknya tinggal. Dibayar dengan beberapa rupiah. Ini ganti rugi yang luar biasa. Jadi bagaimana kita supaya tidak rugi? Bahwa berapa jam engkau di rumah sakit itu adalah ibadah. Ibadah. Tapi yang namanya ibadah itu pasti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah itulah dapat gaji dari rumah sakit itu. Sebagai penghormatan, sebagai simbolis saja. Karena kalau hanya berharap gaji, pahala tidak sampai. Tapi kalau berharap pahala, gajinya dapat insya Allah. Nah ini, itu mesti ditanamkan setiap hari. Bukan cuma di ulang tahun pertama ini. Pagi mau berangkat, habis sholat subuh, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah. Jadi jangan ngapal doa. Jangan baca doa, tapi berdoa. Ini yang jadi masalah. Banyak kita ini ngapal doa, baca doa. Alhamdulillah. Itu namanya ngapal doa. Jangan ngapal doa, jangan baca doa, tapi berdoa. Ya Allah, aku mau ke rumah sakit Edelweiss Hospital Bandung, tempat aku bekerja, mencari rezeki yang halal untuk anak istriku. Kalau seorang istri yang bekerja mencari rezeki yang halal untuk membantu suamiku. Jadikanlah setiap menitku, setiap detikku di Edelweiss Hospital ini sebagai bernilai ibadah. Jadi sekarang ini kita banyak mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekuler. Di rumah kita amat sangat khusyuk beribadah. Tapi di kantor, di rumah sakit kita merasa tidak ibadah. Padahal semua ini adalah ibadah. Dokter beribadah, perawat beribadah, bidan beribadah, administrasi beribadah. Maka setiap langkah kaki, setiap hembusan nafas, setiap ayunan tangan, setiap sentuhan ke pasien, maka maknai itu sebagai ibadah kepada Allah. Ikhlaskan, bersihkan hati, maka insya Allah lebih sabar. Kenapa? Karena orang sholat itu sabar. Orang berzikir itu sabar, baca Quran itu sabar. Dia melihat yang dia urus ini adalah hamba Allah. Kupijakkan kakiku ke bumi milik Allah, yang kuurus ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Tidak memandang mereka sebagai setan. Tidak memandang mereka sebagai orang jahat. Tapi memandang mereka adalah sebagai orang yang lemah, yang sedang hanyut di air deras. Orang kalau sudah hanyut, rumput yang lapuk pun dia tarik. Maka ulurkanlah tanganmu, wahai Bapak Ibu dokter. Ulurkanlah tanganmu. Mereka bukan sapi kurban yang mau disembelih. Mereka bukan kelinci percobaan. Mereka adalah hamba Allah
Kalau begitu kita memandang pasien, tak kita bedakan antara pasien VVIP dengan pasien kelas ekonomi. Karena mereka sama-sama hamba Allah. Derajat kemuliaan mereka sama di hadapan Allah. Maka pelayanan kita melayani mereka. Rumah sakit membedakan pelayanan karena memang bayarannya mahal, tempat tidurnya bagus. Mau tidak mau, suka tak suka, itu aturan. Tapi pelayanan kita terhadap mereka adalah berdasarkan cara pandang kita melihat mereka. Katanya kita muslim, tapi kenapa lidah kita tidak selamat? Yang namanya orang sakit pasti emosi. Yang namanya orang sakit pasti jiwanya tidak stabil. Maka di situ Ustadz enak aja ngomong, Ustadz kan tidak mengalami itu. Allah memilih engkau wahai Bapak Ibu dokter. Allah memilih kamu wahai Bapak Ibu bidan, perawat. Berarti menurut ilmu Allah, kamu lebih layak, lebih sabar, lebih ridha, lebih rendah hati. Maka itu adalah bagian dari ujian hidup. Ini bagian dari ibadah. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz Abdul Somad ya, ini terima kasih untuk motivasinya untuk para dokter dan juga perawat di Edelweiss Hospital nih. Terima kasih dari pertanyaan dari Bu Dr. Dewi Marlia MMRS. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan berikutnya. Ini yang menyaksikan secara live di YouTube. Ada beberapa pertanyaan, kita pilihkan terlebih dahulu. Ini atas nama Afan Muhammad dari Bogor. Wow, dari kota Bogor ini bertanya, Ustadz. Ini ada seorang kawan, kata beliau, itu ada masalah pernapasan dan matanya sakit kalau lagi sholat. Khususnya sholat berjamaah, itu pada saat imamnya agak lama. Nah, ini bagaimana? Sebenarnya dia duduk bisa, tapi nggak enak. Karena kalau jalan biasa aja. Ini bagaimana kendalanya, solusinya nih, bagaimana, apakah sholat di rumah aja atau seperti apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Maka dalam Islam itu sholat wajib berdiri, berjamaah di masjid. Tidak mampu, tidak sanggup, tetap ke masjid, bawa kursi. Jadi kalau di Mesir, itu di belakang memang disediakan 1, 2, 3 sop, kursi semua. Khusus orang yang tua, renta, atau orang sakit tidak mampu. Jadi mereka tetap ke masjid. Lalu kemudian kalau berjalan tidak sanggup, takut menyusahkan, najisnya tumpah. Nah, di rumah saja, duduk. Duduk pun tidak sanggup, berbaring, miring ke arah kiblat. Miring juga tidak sanggup, telentang pakai isyarat mata. Tidak boleh waktu sholat itu kosong tanpa mengingat Allah. Andai kita musafir, tidak mungkin berwudu, amat sangat sulit, maka tetap hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat di atas pesawat, di atas kendaraan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti setelah sampai ke tujuan diulang lagi salatnya. Namanya salat i'adah, salat ulangan. Adapun salat di kendaraan itu karena tidak ada wudu, tidak ada tayamum, namanya salat ihtiramil waqti, menghormati waktu. Tidak boleh waktu itu berlalu kosong tanpa salat, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ukurlah sendiri batas kesulitan kita, kita yang tahu. Kalau kita curang di situ, berarti kita mengkhianati Allah. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu khianati amanah kamu padahal kamu tahu, kamu sadar. Curang kita sebenarnya mampu ke masjid, tapi kita tidak mau di masjid. Di dalam hati kecil yang paling dalam kita ada di dalam, ada berkata di dalam, kamu sedang curang. Apa dosa itu ya Rasulullah? Ma haka fi sadrika. Sesuatu yang membuat sempit ada di dalam, ada rasa yang tak bisa dibohongi. Lidah bisa berdusta, tapi hati kecil di dalam, aku sedang curang ini. Sebenarnya aku sanggup ke masjid, tapi pura-pura tidak mau. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Terima kasih Ustadz Abdul Somad ya atas penyemangatnya dan juga ternyata Islam itu memudahkan insya Allah ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Ya, namun sebelumnya ini kami sampaikan selain disaksikan secara live di YouTube, Instagram dan juga Zoom oleh masyarakat umum keluarga besar dari Edelweiss Hospital, ada juga beberapa tokoh masyarakat, salah satunya di sini ikut menyimak di ruang Zoom nih, Ustadz Abu Shoki ya, salah satu tokoh agama, tokoh masyarakat di Jawa Barat, Ustadz Abu Shoki. Salam kepada Ustadz Abdul Somad nih, ikut menyimak beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah, dulu saya di Pekanbaru sama Dr. Susi, Dr. Diana, kenal dengan Ustadz sudah sejak lama Ustadz. Alhamdulillah. Cuma Ustadz pasti tidak kenal saya. Barakallah. Insyaallah. Terima kasih Ustadz mau hadir. Baik, terima kasih Ustadz Abu Shoki. Baik, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini tadi dari Bogor, kita saat ini beralih ke kota Subang, Kabupaten Subang. Ini atas nama Cunaidi ya, atas nama Cunaidi. Izin bertanya Tuan Guru Abdul Somad nih katanya nih. Bentuk ikhtiar seperti apa agar tetap bisa survive, kuat dan tetap sehat dalam menjalani di masa pandemi ini karena aktivitas serba dibatasi. Nah, silakan Ustadz. Pembatasan di satu jalan, maka jalan yang lain terbuka. Ditutup satu pintu, 99 pintu terbuka. Berapa banyak saudara-saudara kita, saya kemarin ke Sumatera Barat, lalu kemudian berjumpa dengan salah seorang sahabat, dia bawakan kopi. Ustadz tolong Ustadz endorse kopi ini. Penjualnya ini menjual kopi sekarang pada masa PPKM, pada masa sulit ini online. Tidak pakai kios. Ada kios sederhananya untuk buka, tapi bisa dikirim. Jadi berapa banyak rumah makan, tempat jual minuman, jus, membuka. Karena memang sudah naluri manusia, tertutup satu pintu, dia akan cari pintu yang lain. Tersumbat satu jalan, dia akan cari jalan yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ini sulit, zaman sulit, betul. Tapi Allah mengatakan kesulitan itu satu, sedangkan kemudahan itu dua. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrinya satu. Yusranya dua. Satu kesulitan. Kemudahan-kemudahan. Nah, ini yang pertama ditanamkan dalam diri kita. Yang kedua, bahwa keyakinan, akidah, bahwa rezeki itu kita hanya sebagai pencari rezeki. Sedangkan Allah pemberi rezeki. Yang kesulitan ini pencari rezeki. Tapi bagi pemberi tidak ada beda antara COVID dengan tidak COVID. PPKM itu hanya bisa mempengaruhi pencari. Sedangkan pemberi tidak dipengaruhi oleh apapun. Kalau si pemberi itu menerima efek dari COVID dan PPKM, berarti dia bukan Allah. Karena Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, independen. Tidak bisa dipengaruhi oleh PPKM, tidak bisa dipengaruhi oleh. Jadi kalau rezeki kita hari ini hanya dapat segini, sekian, maka sesungguhnya itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berkata ketetapan itu setelah ikhtiar, setelah usaha. Kalau sebelum berusaha kita berkata, inilah ketetapan Allah, berarti kita akidahnya bukan ahlu sunnah. Jabariyah namanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa PPKM dengan COVID ini di luar kuasa Allah, tidak masuk dalam takdir Allah, berarti dia bukan ahlu sunnah. Nama mazhabnya Mu'tazilah. Siapa yang mengatakan bahwa ini bagian dari ketetapan Allah dan kita disuruh berusaha, setelah berusaha lalu kita serahkan kepada Allah, itulah dia ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ada 3 kelompok besar. Hanya berserah kepada takdir saja. Jabariyah. Melawan takdir. Tak ada itu takdir. Mu'tazilah.
Kita tetap percaya ini bagian takdir, ketetapan Allah. Tapi kita tetap berusaha ada ikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Abdul Somad. Baik, kita masuk sesi berikutnya, masih ada kurang lebih 10 menit ke depan. Ini kita beralih pertanyaan dari Medan atas nama Liana Purba ya. Ini dari Medan, tadi dari Bogor, Subang, Bandung. Nah, sekarang kita beralih ke Medan. Ini pertanyaannya Ustadz ini, bisakah dijelaskan mengapa gerakan sholat ya, gerakan sholat itu bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan hati menjadi tenang. Sekaligus juga bagaimana peran air zam-zam untuk kesehatan tubuh kita. Silakan Ustadz. Ada seorang sales menjual penyaring air di Kuala Lumpur. Mendatangi jamaah kita. Ini ada mesin baru dari Jepang. Kalau mesin ini dipasang, nanti airnya langsung ke gelas, maka airnya, pH-nya, kebersihannya, air ini paling bersih lah di dunia ini, kata si penjual. Lalu kemudian jamaah kita mengambil air zam-zam dari kamarnya. Kalau dibandingkan dengan air ini bagaimana? Maka diambil air zam-zam ini, diambil air ini. Air zam-zam ini jauh lebih tinggi kualitasnya. Kualitas air yang paling tinggi, paling baik di dunia ini air zam-zam. Diakui oleh orang muslim maupun non-muslim. Siapapun itu. Selama dia orangnya objektif menilai, alatnya lengkap, tidak ada unsur kebencian, maka insya Allah air zam-zam. Jadi air zam-zam ini, doa yang diajarkan Nabi mengandung makna. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rezekinya lapang, wa syifaan min kulli da'in wa saqamin, sembuh dari segala macam penyakit. Orang yang minum air zam-zam, penyakitnya sembuh, rezekinya melimpah ruah, lalu kemudian ilmu bermanfaat. Apa hubungan air zam-zam dengan rezeki? Rezeki selalu dipahami orang, rezeki adalah uang. Kalau tidak dapat uang berarti tidak ada rezeki. Bukan. Rezeki adalah semua yang membawa kepada kebaikan. Jadi kalau bekerja di rumah sakit, Edelweiss punya teman, sama-sama kerja shift malam, teman ini baik, maka teman itu adalah rezeki. Bekerja punya atasan, atasan memperhatikan ibadah, maka atasan itu adalah rezeki. Istri adalah rezeki, suami adalah rezeki, anak adalah rezeki. Semua yang membawa kepada kebaikan, maka dia adalah rezeki. Nah ini tentang keutamaan air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Orang akan mendapatkan apa yang dia mau, dia inginkan sesuai dengan niatnya ketika meminum air zam-zam. Ingin sembuh, ingin sehat, ingin lapang hati dan lain sebagainya. Ini tentang air zam-zam. Kemudian tentang sholat. Saya selalu panel dengan dokter-dokter. Pengajian di masjid kita berdua. Saya baca ayatnya, hadisnya, Pak dokter membahas sesuai dengan ilmunya. Suatu ketika saya dipanel dengan dokter spesialis tulang. Kata Pak dokter spesialis tulang, itu tulang kita ini tidak ada pori-porinya. Daging ini makan melalui pori-pori. Manusia makan melalui mulut, melalui lubang. Tulang ini tak ada pori-porinya Pak Ustadz. Lalu bagaimana cara tulang makan? Dengan banyak bergerak. Banyak bergerak. Itulah mengapa orang senam pagi, banyak bergerak, segala macam, jogging, banyak bergerak. Dan orang ketika sholat semuanya bergerak. Sampai ujung kakinya bergerak, ditekuk menghadap kiblat. Pada saat duduk antara dua sujud, pada saat duduk tasyahud awal, pada saat duduk tasyahud akhir, bergerak. Lehernya bergerak. Qabliyah subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha, pagi ini saja leher kita sudah berapa kali bergerak.
Tangannya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Satu rakaat dia mengangkat tangan 3 kali. Takbiratul ihram, akan ruku, bangun dari ruku, bangun dari tasyahud awal, bergerak. Ketika ruku, lututnya tidak ditekuk, lututnya lurus. Maka ini semua adalah tulang. Lalu bagaimana dengan jantungnya? Saya dipanel dengan dokter spesialis jantung. Jantung ini menyemburkan darah dari jantung. Naik ke otak. Jantung menyemburkan darah, membawa oksigen. Ternyata pembuluh darah ini sempit karena banyaknya minyak dan gula. Masukkanlah minyak dan gula ke dalam air. Maka air itu menjadi beku. Apalagi kalau dingin. Maka ketika orang makannya sehat, pikirannya sehat, jantungnya sehat, dia bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud yang paling afdal baca tasbih 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka sempurnalah darah itu mengalir ke otaknya. Maka saya suka sekali berbicara dengan dokter-dokter. Dan saya tidak pernah malu bertanya ke dokter, kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa? Karena saya dapat ilmu baru. Dari mulai wuduknya. Fangsilu wujuhakum, basuh wajah kamu. Wa aidiakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Ternyata membasuh tangan dari tangan sampai siku. Dari ujung sampai siku. Bukan dari siku sampai ujung. Ternyata membasuh tangan dari ujung sampai siku itulah seperti dokter-dokter membasuh tangan saat mau operasi. Karena ketika dibasuh dari ujung sampai siku, airnya turun ke bawah. Tapi kalau dari siku sampai ke ujung, maka bakteri menggelantung di ujung-ujung jari. Orang bisa dia sentuh terkontaminasi dengan bakteri, kuman, virus, penyakit. Cuci tangan. Kita diajarkan subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib. Sebelum COVID ini, hanya kita saja yang cuci tangan. Setelah COVID datang, semua orang cuci tangan. Cuci tangan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Idza staiqaza ahadukum min naumihi. Kalau kamu bangun dari tidurmu, fala yughmis yadahu. Jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana tempat air. Cuci tanganmu dulu. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tangannya menyentuh sesuatu yang tidak baik. Begitulah Islam mengajarkan di setiap ibadah dari mulai wudu. Memasukkan air ke hidung. Madah kumur-kumur, istinsyak, masukkan air ke hidung, ditarik ke atas. Membantu menyehatkan pernafasan. Membantu menaikkan oksigen naik ke otak. Maka amat sangat baik sekali kalau pengajian-pengajian itu di Rumah Sakit Edelweiss dipanel antara dokter. Dokter jantung, dokter tulang, dokter kulit, dokter otak. Saya pernah dipanel dengan dokter spesialis otak. Ternyata otak manusia ini, kata Pak Dokter, ada alat scannernya di dalam. Di-scan 5 kali dalam sehari. Subhanallah, Masya Allah. Sama seperti kita mengusap kepala kita 5 kali sehari. Saat berwuduk diusap 5 kali. Di dalam di-scan, di luar kita juga sedang men-scan otak kita supaya selalu bersih. Rumah-rumah makan yang hebat-hebat, orang-orang kaya itu, kalau dia habis dari kantor pergi ke rumah makan, ada wastafel, cuci tangan. Supaya apa? Untuk fresh. Ternyata fresh yang paling sempurna. Mereka paling cuma cuci tangan, cuci muka, dikasih anduk. Penumpang-penumpang pesawat kelas eksekutif, begitu duduk, langsung pramugari bawa anduk panas. Cuci muka, cuci tangan. Kita lebih daripada itu. Cuci mulut, cuci hidung, cuci muka, cuci tangan, kepala, telinga, kaki. Fresh. Tetap menjaga wudhu. Mukjizat-mukjizat ilmiah dalam ibadah, itu kalau dibahas akan meningkatkan keimanan. Jauh lebih bermanfaat daripada membahas khilafiyah-khilafiyah.
Itu hanya bisa dibahas oleh dokter-dokter di Edelweiss, di panel dengan ustadz-ustadz kita. Sehingga pengajian berkualitas. Di ruang kecil saja, tak perlu takbir akbar besar, pagi Jumat. Dokter ini di Bandung banyak sekali ustadz-ustadz kita. Di panel dengan dokter, disiarkan ke seluruh kamar pasien. Ada TV tampakkan, kalau tidak ada cukup dengan suaranya saja. Itu bermakna, bermanfaat luar biasa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Abdul Somad ya. Ini ternyata manfaatnya banyak sekali bagi jam-jam sholat dan lain-lainnya. Ya. Oke, baik, terbatas ya. Mohon izin waktu kita terbatas, sudah jam 9. Ini sebagai penutup Ustaz Abdul Somad boleh closing statement untuk memotivasi kita semua, para dokter, pak perawat, dan juga masyarakat umum di masa pandemik ini, sekaligus juga ditutup dengan doa oleh Ustaz Abdul Somad. Silakan Ustaz. Closing statement. Jadikan setiap pekerjaan kita, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya bernilai ibadah. Dakwah bukan hanya ustadz, kiai, ulama. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis. Tapi para dokter, bidan, perawat bisa mengajak orang ke jalan kebaikan. Bangkitkan semangat pasien, bangkitkan semangat orang yang sakit dengan mendekatkan mereka kepada Allah. Mengaitkan segala kesulitan hidup mereka dengan Allah. Segala yang sulit, segala yang besar, segala tidak ada yang besar, yang lebih besar. Allahu Akbar. Besarkan Allah di hati mereka. Besarkan Allah di pikiran mereka, supaya mereka melihat penyakit mereka kecil dan tidak ada apa-apanya. Dakwah itu bukan hanya kewajiban ulama. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang dari berbuat mungkar. Itu bisa dilakukan. Yang paling bisa melakukannya adalah dokter dan perawat, karena mereka langsung bertemu. Yang terakhir, jangan angkuh, jangan sombong. Banyak berdoa, banyak mendoakan. Berdoa untuk diri sendiri, doakan orang lain. Doakan pasien, doakan sahabat, doakan kawan-kawan dokter. Begitu juga di akhir majelis ini kita berdoa dan mendoakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi a'malina. Berikanlah berkah kepada kami atas semua pekerjaan aktivitas kami. Sahabat-sahabat kami, para dokter, para bidan, para perawat di Edelweiss Hospital Bandung. Jadikan segala aktivitas kami ini bernilai ibadah ya Allah. Allahumma shfi mardana warham mautana. Saudara-saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, berikan kesembuhan. Yang sudah meninggal mendahului kami, berikanlah mereka rahmatmu, lapangkan kubur mereka. Jadikan kematian mereka itu sebagai kematian yang husnul khatimah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang terbuka segala pintu rezeki. Allahumma akrimna wala tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan selamat first anniversary. Sehat bersama Edelweiss Hospital Bandung, ulang tahun yang pertama. Mudah-mudahan semakin semangat, semakin mengundang turunnya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.